Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, betul jadi energi saya nggak terus muter-muter nih. Gimana nama bapak semua. Yang saya hormati Pak Purito selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bukateja, Pak Widi selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Padangara, dan teman-teman bendahara untuk Erkas. Saya bersyukur sekali kita panjatkan kepada Allah SWT karena kita bertemu hari ini. Terima kasih sekali Pak, karena nodim untuk yang dari Capdin itu 21 November terakhir, ternyata 20 gitu ya, dan itu yang menjadi ini. Nah, izin Bapak Ibu, hari ini adalah pendampingan manajerial untuk SMA Negeri 1 Bukateja terkait dengan penyusunan Erkas dan program prioritas yang diutamakan masuk ke dalam anggaran yang ada dalam BOS. Oleh karena itu, untuk Erkas kali ini kita coba untuk berbeda, yaitu dengan paparan program prioritas yang ada di rapor pendidikan. Itu yang paparannya itu, untuk yang lainnya nanti saya cek secara individu. Oke, baik. Oleh karena itu, mari kita mulai saja langsung kepada beliau Pak Purito selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bukateja, sekaligus saya juga ngecek untuk datanya. Gitu untuk Pak Purito, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu UP Astuti SPD MPD selaku pengawas pendidikan di cabang dinas pendidikan wilayah 9, Pak Idi Kepala SMA Negeri 1 Padangara dan Kepala SMA LP. Kuat sekali SMA SMP SD Pak. Iya, SD SMA LP luar biasa. Karena juga ngaku di sekolah yang luar biasa, dan yang tiga itu luar biasa. Iya, betul. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah dan bangsa dan semuanya, sehingga kita bisa bersyukur, berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus nanti paparan Erkas dan program prioritas dari masing-masing sekolah. Bukan hanya saya kan Ibu, semuanya semuanya bergiliran. Ya, jadi yang pertama bukan yang terbaik, yang pertama itu yang ketempatan gitu. Ini yang penting harus digarisbawahi. Yang pertama bukan yang terbaik, tapi yang ketempatan gitu. Salawat dan salam semoga selalu melimpah pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, tidak berpanjang lebar, langsung pada intinya aja. Ini udah jam 10 lebih 4 menit. Monggo Pak Fitri dibuka Pak Fitri. Terkait dengan Erkas 2026 ini, mohon maaf, kabelnya apanya ya, ini tidak seperti seharusnya. Jadi aku ngerasain dengan SMA Jibur Bali enggak ya, caranya kena batunya ya, caranya saya kan biasa begitu ya Pak, maksudnya jadi ya pakai diri rekomendasi prioritas rapor pendidikan tahun 2025 untuk SMA Negeri 1 Bukateja. Saya sampaikan secara umum, ini sudah ada berapa rekomendasi Pak? Saya nggak hafal, saya tidak menghafalkan. 3 ya. Yang prioritas. Ada 12 rekomendasi ya. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, jadi nanti kita berangkat dari rapor pendidikan itu, memang saya juga tidak ngapalakan ya, mohon maaf ya, kepala sekolah yang tidak baik, jadi saya tidak hafal, tapi kepada tim sudah saya sampaikan, monggo dikaji betul, analisis betul, kemudian karena peran kepala sekolah begitu Ibu ya, mengarahkan ya, manajer ngarah menangis ada cerita loh, hati roh sebelum ngarah menangis dewek enggak, ini guyonan orang-orang tua, ini guyonan orang jadi pada ngomong, wah ini lah gitu. Enggak, ini hanya berbalik peran. Jadi yang pertama, kegiatan yang benainya adalah pengalaman hukuman fisik oleh siswa. Ya, hukuman fisik oleh siswa di SMA Negeri 1 Bukateja sebenarnya dari tahun berapa Pak? Nah, sekelingan Pak, yang 2000
bisa datang udah 1, 22 ya. 2022 kita sudah menghapus poin pelanggaran dengan hukuman fisiknya. Jadi tidak ada lagi siswa datang terlambat di poin, siswa salah kostum di poin, kurang ABC di poin, sudah tidak ada poin. Dari 2022 kita terapkan disiplin positif. Jadi modelnya tidak dengan poin, modelnya dengan solusi. Nah itu kelihatannya tidak berbiaya ini ya. Biayanya hanya justru di perundungannya. Di perundungannya ada narasumber anti bullying, kemudian materi LGBT kita menganggarkan ada untuk narasumber kegiatan anti LGBT. LGBT itu lesbian, gay, biseksual, transgender. Karena sekarang kan naik ke permukaan gitu. Kalau dari dulu zaman Rasulullah sebenarnya sudah ada seperti itu. Cuman setelah era medsos itu semakin berkembang. Jadi kita melaksanakan itu. Ini rekomendasi. Jadi pencegahan perundungan kita akan adakan kegiatan IHT ya Pak. IHT di MPLS Bapak Ibu, di MPLS IHT, kemudian di MPLS juga materi LGBT. Ini rencananya kita akan undang pokoknya narasumber yang memahami hal itu, yang kompeten. Kemudian yang ketiga, prioritas yang ketiga yang kita laksanakan adalah kegiatan pekan penguatan karakter. Mohon maaf, saya mencoba untuk meniru, ini tahun kedua ya Pak Fitri ya. Kegiatan penguatan karakter ini tahun kedua, mencoba meniru Jepang. Pendidikan Jepang itu 3 bulan pertama di SD itu tidak ada pelajaran. Pelajarannya semuanya pelajaran karakter. Jadi tahu bagaimana hormat orang tua, tahu bagaimana buang sampah pada tempatnya. Nah, ini yang di Indonesia belum ada. Ya kita sebenarnya meronta-ronta, kita yang nggak ngerti. Kita yang sudah ngerti. Makanya mulai tahun kemarin, tahun ini maksudnya awal tahun ini saya laksanakan MPLS yang 1 minggu full. Sebelum SE keluar MPLS 1 minggu, kita sudah tetapkan akan laksanakan 1 minggu. Kelas 11-12 kita adakan pekan pendidikan karakter, pekan penguatan karakter. Kita jalankan kelas 11-12. Jadi 10-11-12 semuanya dikuatkan karakternya selama 1 minggu. Tidak ada KBM pelajaran. Jadi kita sudah hitung berapa jumlah minggu minimal dalam 1 semester, masih cukup dengan itu. Dan insya Allah tidak rugi dengan itu. Bapak Ibu barangkali itu bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu di inovasi, monggo nanti saya diceritani barangkali ini bisa diadopsi sekiranya itu baik. Itu kita menganggarkan dengan ada narasumber ya sekitar dana sekian lah muncul di situ 750.000 ya, 750.000. Kemudian LDK OSIS dan ekstrakurikuler ini kita laksanakan dengan prinsip bahwa OSIS itu adalah anak-anak atau murid yang belajar organisasi dan kita berusaha untuk berikan ilmu yang benar. Jangan hanya sekedar penting anak OSIS, itu harapannya begitu idealnya, sehingga harapannya menjadi pengurus OSIS lulus besok betul-betul model kepemimpinannya, manajemennya bisa diterapkan dan itu yang standar. Jadi kita berikan ilmu. Maka kegiatan LDK dilaksanakan di sekolah dengan teori dan praktek. Narasumber dari luar juga kemarin kita laksanakan di September, Januari atau telat itu September, Agustus, Januari besok jadi cepatkan karena proses seleksinya Bapak Ibu. Kemudian sedikit tentang seleksi OSIS di SMA Bogateja. Seleksi OSIS sudah mengadopsi bahwa ketua OSIS itu ada tiket untuk masuk ke perguruan tinggi jalur SNBP, sehingga calon ketua OSIS di SMA Bogateja sudah tahun ketiga itu sudah diseleksi oleh guru bukan oleh siswa. Tahun-tahun 3 tahun apa ya Pak? 3 tahun itu sudah diseleksi oleh guru calonnya. Setelah calon siap dan semuanya punya nilai yang cukup untuk SNBP, karena ketua OSIS itu punya tiket eman-eman loh ini untuk masuk SNBP ku angel gitu ya. Diprotes
kayak viral dilakoni Pak Fitri ya. Gue nggak personalnya. Viral aja dilakoni gitu. Jadi itu OSIS seperti itu adalah sumber. Berikutnya untuk IHT guru kokurikuler kita jalankan. Kenapa demikian? Karena kokurikuler termasuk hal baru. Jadi kita butuh pencerahan. Nah, akhirnya berikutnya lagi apa? Sampai habis dulu lah. Ya, jadi akhirnya kita itu menyimpulkan bahwa kita memang ini seperti OJT-nya Ibu Pengawas. Jadi kita itu memang tidak boleh berada di zona nyaman, dalam arti kalau jiwa kita nyaman wajib, tapi kita nyaman alatnya istilahnya dalam cangkang supaya tidak mencari sesuatu yang baru, itu yang harus dirubah. Jadi ketika ada OJT, saya senang banget itu. Saya senang banget sudah sampaikan, dan saya Ibu Pengawas pagi juga saya sampaikan kepada teman-teman semua, jangan anggap bahwa OJT pengawas itu jadi beban, tapi jadikan itu momen bahwa kita dapat kesempatan untuk mendapatkan upgrade profesionalisme kita. Itu penting sekali. Kemudian yang tidak terdanai di sini, yang tidak terdanai program yang pertama, program studi lanjut Bapak Ibu, ini barangkali bisa diadopsi, monggo 3-4 tahun ya, 3 tahun ya. Ini sudah jalan program studi lanjut, monggo Pak tadi PLTKTU SMA Negeri 1 Karangreja sekaligus atas nama kepala sekolah, karena PLT kepala sekolahnya sedang ada di Rembang. Oke, motivasi. Selanjut, jadi program studi lanjut sekarang sudah mengalami perubahan. Program sukses studi lanjut dan penyiapan kompetensi kerja tahun ini sudah berubah menjadi itu. Beda ya. Nanti sini ya. Jadi program studi lanjutnya, ini dipecah. Program studi lanjutnya ini kita sosialisasi ke orang tua. Setahun kita target 2 kali setiap tingkat kelas. Kelas 10 orang tua saya tekankan betul untuk lanjut studi. Kalau menyampaikan lanjut studi, apalagi jalurnya SNPP, kelas 11 ke 12 telat karena harus menyiapkan rapor dari kelas 10. Jadi Bapak Ibu, pada saat anak kita PLS, orang tua selalu saya kumpulkan di SMA Bukateja. Sekaligus tak sosialisasi bahwa SMA Bukateja orang ngedel pakaian gitu loh. Yeah. Tapi ini besok mau tanya sama Kasab Dino. Jadi oleh orang bulan gini-gini lah. Sudah curhat dengan Ibu Pengawas kemarin. Karena ada sekolah Singador misalnya. Aman oleh penjara loh. Aku radul pengen ngewek lambi kancane. Bapak Ibu, saya lanjut. Jadi sosialisasi ke orang tua, langkahnya itu orang tua harus paham. Kenapa? Karena yang akan biayai orang tua, yang akan merestui orang tua, yang akan menyupport orang tua. Jadi komunikasi dengan orang tua itu maha penting. Pokoknya itu prinsip maha penting. Jadi kita setiap tahun 2 kali ketemu orang tua untuk 1 tingkat kelasnya. 2 kali ketemu. Masih dilanjut lagi untuk khusus kelas 12 itu BK sudah mengadakan sendiri ketemu orang tua keseluruhan oleh BK. Jadi hampir 3 kali sekolah mengundang orang tua. Tahun ini alhamdulillah tanggal pertama masuk, tanggal berapa ya kemarin ya? Masuk pertama nanti Pak? Juli. 17 Juli itu guru BK sudah mengundang orang tua. Jadi hari setelah masuk, hari pertama juga mengundang orang tua. Itu di 10 kelas semua diundang. Terkait macam-macam, tapi intinya terkait dengan soal masa depan murid. Walaupun pembelajaran yang cukup baik dengan orang tua, ketika kita salah akhirnya kayak kemarin kita jadi viral, tapi alhamdulillah viral. Yo tanpa orang kayak gue orang viral ya Pak, angel gue, jadi kayak viral kayak dijiplok berulang-ulang ya. Bukan saja kayak gitu. Iya, bukan saja menyampaikan ketika guru gandrengan yang komen 9 juta, tapi ketika SMA Bukateja berhasil selesai PDSS minrolas komentar, ya itulah netizen Indonesia. Jadi bagi saya nggak terlalu pusing-pusing amat lah untuk kita itu, karena kenyataannya seperti itu gitu. Berikutnya kerjasama dengan konsultan psikologi kelas 10 dan persiapan TK kelas 12. Kita menggandeng psikolog dari Rumah Sakit Umum Guntan, ya Bu Runi, itu selalu dampingi kita. Ada masalah ya kita renter Bu Runi, kan sudah siap, paling cuma waktu. Itu lanjutkan. Kemudian
hasil dari itu Bapak Ibu 2021 9 anak masuk SNBP masuk perguruan tinggi negeri jalur SNBP. 2022 10 jadi nambah 1, 2023 25 berarti nambah 15 dari 10, nambah 150% penambahannya tok. Kemudian tahun 2023 menjadi 24 menjadi 34, jadi 25 ke 34, tahun 25 34 ke 43 setelah melalui drama PDSS. Alhamdulillah masih ada berkah Allah untuk kita. Semoga jadi kebaikan. Jadi 9 dalam 4 tahun 9 ke 43, berarti kalau di persentase berapa ketemunya? Sudah hitung persentase kok, hampir 480% kenaikannya selama 4 tahun. Saya tidak tahu nanti akan mandek di tahun berapa untuk tidak bisa nanjak lagi. Kita bisa berharap tahun ini akan sampai ke 50-an minimal rasional. Gitu kira-kira Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Monggo ketika Bapak Ibu sekarang punya modal SNBP-nya berapa, kalau bukan kemampuan paling 7 sudah dorong. Ini ada pengawas juga. Ayo besok 15. Dan itu program, nggak bisa biasa-biasa. Kalau biasa, ini kan biasa-biasa. Kita juga luar biasa. Oke, menurut kita itu hasilnya kira-kira begitu. Kemudian yang SNBT kemarin berapa ya Pak ya? Jadi yang di depan kan tulisannya 100 berapa, itu jawaban atas drama PDSS. Berikutnya Bapak Ibu, yang masuk ke perguruan tinggi sekitar 55% murid kita, masih ada 45% dari 360 yang brodol berapa lah, saya anggap ada 360 sekitar 45% sampai dengan 50% ini fluktuatif, itu tidak melanjutkan pendidikan perguruan tinggi. Artinya masih ada separuh yang dari stopo ini untuk buka bangun bisnis maupun bekerja, sehingga sekolah punya kewajiban harus membekali itu. Maka kita laksanakan ada melalui ekstrakurikuler, itu kita baru ekstrakurikuler ada make up artist, itu sudah jalan berapa tahun Pak? Ini tahun ketiga ya, ini tahun ketiga. Kemudian barber, Bapak Ibu, make up artist dan barber itu bukan solo, saya bukan saja gawe tukang cukur, kalau sangat di sekolahnya tanyain, bukan itu hanya inspirasi bisnis, inspirasi Bapak Ibu. Kemudian ekstrakurikuler teknik sepeda motor, ini sejak berapa Pak? Sebelum saya itu, cepat zaman Pak Nur Sam itu yang bangun itu udah jalan. Dan ternyata alhamdulillah sekarang ada yang benar-benar mengilmoni itu sampai sekarang, ada alumni yang masih bimbing juga. Itu juga sekali lagi motivasi inspirasi itu yang kita sampaikan, inspirasi. Yang ketiga adalah carpentry itu pertukangan, termasuk tukang kayu dan segala macam. Itu pembinanya guru dari sini Pak Andi, itu juga sama untuk membuat inspirasi. Kemudian manajemen bisnis actual manajemen bisnis itu baik online maupun offline. Ini yang fokusnya kepada bagaimana mereka punya ilmu bisnis. Ini udah jalan Bapak Ibu. Ini untuk menalangi sekitar 50 atau 45% siswa yang tidak lanjut ke perguruan tinggi. Kemudian yang prioritas lagi ya. Yang ini sudah. Terus ini tanpa biaya Bapak Ibu. Ini tentang budaya Bapak Ibu, tentang budaya sholat jamaah bersama ini penting. Kenapa? Karena pengendali utama itu memang agama. Alhamdulillah tahun berapa Fitri? Kita yang sholat 2 tahun ini ya Bapak Ibu, ini 2 tahun bahwa kita memutuskan sholat duhur dan asar dilaksanakan satu shift, tidak ada shift kedua, tidak ada shift ketiga, itu diputuskan bersama. Ini tanpa biaya Bapak Ibu, ada biayanya itu karpet dulu itu. Jadi iya, tapi itu pakai uang masjid, uang infak masjid. Jadi konsepnya Bapak Ibu, konsepnya itu bagaimana siswa, guru, karyawan sholat bareng dalam satu shift Bapak Ibu. Ini memang harus ada persyaratan tempatnya cukup, memang iya itu. Tapi Bapak Ibu, tempat cukup aja nggak cukup Bapak Ibu, tidak cukup. Ini hal yang penting perlu saya tekankan Bapak Ibu, bagaimana triknya, bagaimana tipsnya. Ini juga program kita membangun budaya religi. Caranya adalah
kita sudah putuskan jam 11.45 itu adalah adzan zuhur kalau memang adzannya sudah masuk atau sebelumnya. Kalau setengah 12 sudah masuk, nggak boleh adzan sebelum 11.45 untuk di sekolah loh ya. Ini kan kaitan manajemen. Kenapa? Karena kalau setengah rolas adzan terus bocah itu jadi kapan bu, pak sudah zuhur pada sholat yuk aslinya ora ya gitu. Kadang-kadang ya gitu. Itu di sini kalau di sekolah penjenengan pasti langsung sholat ya. Kalau di sini maksud saya. Nah kemudian kita putuskan 11.45. Nah 11.45 caranya supaya anak itu betul-betul langsung geser ke masjid. Pokoknya urusan makan itu dibelakangkan. Saya tidak cerita tentang MBG karena MBG-nya dibuka saja itu di mandek gitu. Ini di Purbalingga juga mandek satu-satunya yang ini pendek ya karena MBG buka saja memang senang gawe sesuatu yang berbeda. Kisah viral pak, tapi beda lah nanti kayak ini lagi mandek. Makanya saya cerita dari tidak ada MBG. Nanti kalau ada MBG saya ceritakan lagi. Setelah tidak ada MBG 11.45 itu caranya adalah guru mapel yang mengajar sampai jam 11.45 tidak boleh keluar meninggalkan muridnya sebelum murid yang muslim dalam kondisi tidak halangan yang putri untuk geser jalan menuju masjid. Pokoknya gurunya ngedengkreng maksudnya orang ngedengkrengnya maksudnya lah. Jadi setelah anak itu geser ke masjid baru kemudian gurunya keluar. Bapak itu barangkali menjadi adopsi. Kemudian asar juga, kalau asar kita putuskan jam 15.10. Jadi waktu wudhu itu 10 menit. Jadi 11.45 adzan, kemudian 11.55 iqomah. Semuanya sudah di masjid, sudah siap semuanya. Satu kali selesai balik. Insya Allah grup pengawas sudah sering barengin kita. Ya ada saja sholat kok anak suara kodok dari tengah-tengah jamaah ya ada. Tapi Bapak Ibu 1 tahun begitu, ini tahun ini sudah sangat minim Bapak Ibu, sudah semakin tertib. Buktikan aja nanti kan ini kan sudah hampir jam 12 nanti coba dibuktikan. Bener maunya apa gitu, nanti coba ikut aja Bapak Ibu. Ini penting Bapak Ibu. Lah monggo bisa diadopsi ini tanpa biaya. Terus apa lagi Pak? Pengolahan sampah Bapak Ibu, pengolahan sampah ini juga satu hal yang berat sekali. Kita bangun tim namanya tim Adiwiyata, walaupun Adiwiyatanya bukan progresnya cepat menuju ke pengakuan Adiwiyata karena SM bukan itu termasuk yang belum Adiwiyata, tapi gerakannya sebenarnya terasa, khususnya sampah. Sudah ada 3 tempat sampah dan itu dikontrol setiap hari tim jalan dan ada listnya kelas berapa sampahnya ini gimana itu ada itu terus apa lagi Pak? Oh ya prestasi anak. Program prestasi anak Bapak Ibu baik yang berbiaya maupun yang tidak, yang boleh dibiayai sekolah atau tidak, kita juga tingkatkan, kita kuatkan. Bu Ira itu termasuk pembina lomba-lomba OSN bangsane apa jenenge kayak komandannya Bu Ira itu komandannya FLS 3N dan seterusnya. Sehingga alhamdulillah kemarin puisi masuk provinsi walaupun tidak juara tapi masuk pelaksanaan mewakili Japdim 9 misalnya begitu. Jadi kita berusaha segitu. Itu terus apa nih Pak? Pak Fitri apa nih Pak? Sarana prasarananya kita rawat. Sarana prasarana Bapak Ibu untuk AC, kipas dan lampu kita setiap hari ada list kelas-kelas yang tidak mematikan. Kita dapat listnya semua. Jadi ada petugasnya berlapis Bapak Ibu. Guru mapel harus ngecek, nanti satpam keliling, kemudian yang terakhir juru kuncinya adalah Jaka yang ngunci. Nanti harus cek semua. Jadi tiga lapis. Itu tentang sarana prasarana. Sehingga mungkin kami kan makanya sarana sama buka tejo. Aku pengen mengajukan rehab bangunnya saya kabeh jadi maksudnya dari gedengnya sih biar bosok kan. Jadi kita lama sekali tidak rehab pastinya gitu. Bukannya karena hujan ya, tapi karena dingin di sana maksudnya Pak. Wah, karena tidak dirawat, karena dingin sekali di sana. Mesti bontok, saya tahu pasti bontok di sana. Tingkat kebontoannya 3 kali 40 juta teh. Oh iya, thank you. Ini hampir lupa nih, luar biasa tim gue. Bapak Ibu, tahun ini saya meningkatkan kaitan dengan peningkatan kualitas SDM adalah Caraka kita berikan pelatihan Caraka standar outsourcing. Kita menggunakan Caraka yang ada di dalam, tapi kita undang narasumber
narasumbernya adalah betul-betul pebisnis outsourcing dari Banjarnegara. Namanya apa dulu Pak? Perusahaannya apa namanya? Lalen lah ya, gawe Sentosa gitu ya. Apa gawe Sentosa gitu lah. Iya, yang nangani RSU manual dan yang lainnya. Itu kemudian di-upgrade pemahamannya satu, yang kedua alatnya kita cukupi sesuai dengan standar itu walaupun tidak maksimal sekali, tapi mendekati itu. Jadi pola kerjanya sekarang sudah mengadopsi ya berapa persen ya Pak? 60-70% lah, belum 80%, 100% belum. Karena apa? Beda kulturnya ternyata, kulturnya beda. Tapi paling tidak wawasannya itu sudah masuk ke sana. Karena saya bayari UMK. Nah kalau di outsourcing UMK itu standarnya begini-begini gitu. Ya kita tidak, itu juga kita tinggalkan. Sekali lagi, fokus kita apa? Customer satisfaction. Kata-katanya mas, kita sedikit lucu dulu. Kita sedikit ada boboy. Boboy. Kepuasan pelanggan. Jadi yang kita layani itu pelanggannya puas gitu. Jadi ya terus bersih banget saya buat dia enggak juga lah pokoknya lah ya pokoknya beginilah itu. Tapi kita upayakan maksudnya sama nih. Nah, pinter gantian ya wis itu aja. Jadi itu yang kira-kira program, kemudian yang lain-lain wajar normal. Jadi fokus kita Bapak Ibu yang jelas fokus kita itu bukan ke sarana prasarana fisik, tapi kita lebih ke bagaimana peningkatan SDM itu kita kuatkan sekali untuk SDM sehingga termasuk yang kegiatannya ibu pengawas hari ini kita senang banget gitu. Boleh jempring RKAS-nya atau nanti dengan ibu pengawas aja gitu ya. Yang RKAS angkanya nanti dengan ibu pengawas nanti. Iya. Oke. Oke. Apa? Oh iya, oke, ini. Ini kemudian garis besar bagaimana proses penyusunan anggaran Bapak Ibu. Ini RKAS, ini juga diskusi nanti biar dikomentari maksud saya, biar dikomentari. Penyusunan RKAS di SMA Bokateja pertama adalah dengan melibatkan stakeholder internal maupun pertama dari internal dulu pertama. Yang jelas prinsipnya bahwa apa yang nanti akan dimasukkan ke RKAS itu berangkat dari semua unsur. Dan alhamdulillah tahun ini Bapak Ibu, tahun ini kita menggunakan format RKAS kosong. Format RKAS tahun lalu del semua, tidak ada model copy paste tahun lalu. No, bener ya Pak ya. Ya kita pokoknya Pak Fitri. Tapi sedih ya, kelas sel banget ya, ratu ya. Dan bilang mudah. Format kosong isikan jelas walaupun nanti pada saatnya akan disesuaikan. Modelnya kita kunci pengeluarannya udah pasti, listrik, internet, terus apa lagi Pak? Guru ekstra dan mas-masan itu kita kunci dulu yang nggak usah diutik-utik supaya tidak mindun gaweni gitu. Kemudian yang kedua berbasis prioritas kita baca apa yang keterlibatan pemangku kepentingan dari internet itu baca rakor pendidikan. Kemudian baca apa sih kebutuhan kita, baca apa sih kita sekolah ini besok akan apa programnya, prioritasnya mau apa. Kita selalu bawa itu tentang program, terutama tentang program tentang orientasi penganggaran. Saya yakin Bapak Ibu banyak hal positif yang nanti bisa kita adopsi. Saya walaupun minim, walaupun tidak bagus, saya berusaha untuk sampaikan supaya menggugah Bapak Ibu nanti menyampaikan. Saya akan ngaji Bapak Ibu. Saya tadi rodok bagus menyampaikan apa, mau barangkali dia diadopsi supaya Bapak Ibu juga mau mengungkapkan itu. Ojo pelit-pelit. Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf. Pak Fitri nambahin. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program-program yang mungkin bisa menginspirasi sekolah lain juga, nggih. Yang jadi pertanyaan saya di sini untuk program prestasi itu kenapa dianggarkan cuma kabupaten? Nggak optimis nih untuk bisa sampai provinsi dan nasional. Terima kasih, mohon ditanggapi. Dari tahun ke tahun kita anggarkan kabupaten, tapi kita akan siap nanti di perubahan. Kita perubahan. Tahun kemarin juga sampai ke provinsi kita adakan perubahan. Tapi di awal kita lebih ke rasional dulu, tapi kita sudah dari awal kita sudah siapkan bahwa nanti kalau perubahan anggaran ini kalau ini anggarannya di sini sudah ada, sudah kita siapkan kantongnya istilahnya. Terima kasih Pak, keren sekali ya. Ya saya harap semua sekolah juga akan demikian ya, karena
salah satu kita menuliskan di situ kan ada afirmasi nih Bapak nih. Afirmasi diberitahukan kepada teman-teman pembimbingnya agar prestasi juga salah satu branding sekolah juga. Selain tadi SNBP dan program-program yang luar biasa ya, melatih siswa di bagian life skillnya juga bagus banget. Terima kasih. Harapannya dengan seperti ini teman-teman dari sekolah lain bisa terinspirasi untuk kegiatan yang lebih berdampak dan bermakna dan juga bisa dilaksanakan tidak hanya sebuah program saja dan ada follow up-nya. Dan saya lihat memang kamar mandi SMA Buka Teja itu sangat bersih. Saya tidak pernah menemukan sampah di kamar mandi SMA Buka Teja. Di sekolah lain saya kadang terpaksa menyapu, saya kadang terpaksa mengepel. Walaupun saya tidak ceritakan kepada guru ataupun caraka di sekolah tersebut. Someday paling saya ngomongnya dengan caraka, minta tolong yang sebelah sana dibersihkan karena belum bersih. Nah ini penting sekali. Karena apa? Sekolah yang sehat, anak didiknya juga sehat, guru-gurunya juga sehat. Mulai dari kerjasama dengan mendatangkan narasumber, sarana prasarana yang disesuaikan dengan standar outsourcing. Paling tidak targetnya 50%, besok ditambah lagi menjadi 60, 70 sampai dengan terlayani. Terima kasih Pak, luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Purito dan program-program lainnya. Baik, demikian ini sambil saya checking anggarannya nih Pak ya. Oh iya, oke, berarti 195 ya. Siplanya ada ya, udah ya. Pernah nggak sih? Ini lah cari yang lebih murah kayak gitu apa cuma sudah langganan? Ya jadi kan